I brought the rookie. Hello. All right. Still talking. And who you gonna be? But this guy, I don't think he's one at all. Mine! Nah, buat para penggemar kartun Toy Story pasti nggak asing nih sama karakter yang satu ini. Siapa lagi kalau bukan Buzz Lightyear. Penayangan film ini sebenarnya dilarang di Indonesia karena mengandung adegan sensitif. Jadi Mimin harap di sini teman-teman semua hanya fokus pada bagaimana alur cerita dari film ini. Dan yang buruk Mimin harap jangan dicontoh ya guys. Anyway, di film ini kita akan melihat bagaimana petualangan Buzz sebagai seorang Space Ranger sebelum ia bertemu dengan Woody dan yang lainnya di film Toy Story. Penasaran kan sama alur ceritanya? So, sebelum kita ke alur ceritanya, Mimin gak bosan-bosan ingetin kalau konten ini berisi full spoiler. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya guys. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Berlatar di luar angkasa, saat itu Buzz Lightyear yang merupakan seorang Space Ranger terlihat sedang menjelajahi sebuah planet bersama dengan sahabatnya yang bernama Alyssa Hawthorne. Di dalam pesawat luar angkasanya, mereka membawa sekitar 1.200 kru yang sedang dalam keadaan tertidur di dalam sebuah tabung. Di tengah penjelajahan, Alyssa memperkenalkan seorang rookie atau anak baru pada Buzz yang nantinya akan membantu mereka. Buzz yang mendengar hal itu langsung protes pada Alyssa karena ia merasa anak baru itu hanya akan menyusahkan saja. Dan benar saja, akar liar tiba-tiba muncul dari bawah tanah dan langsung melilit tubuh si anak baru. Selain akar liar, mereka juga diserang oleh sekelompok serangga. Awalnya, Buzz dan Alyssa berhasil kembali ke pesawat mereka, tapi Buzz harus keluar lagi untuk menyelamatkan si anak baru yang masih tertinggal. Who I strongly suggested should not have joined in the first place. Our way back to the ship. Setelah berhasil masuk ke dalam pesawat, Buzz dan Alyssa yang sudah berpengalaman kompak membagi tugas mereka masing-masing untuk kabur dari planet tersebut. Setelah pesawat lepas landas, mereka mengalami kendala karena mesin pesawat yang rusak, plus tebing yang mereka lewati sangatlah tinggi. Si anak baru sempat menawarkan bantuan pada Buzz, namun lagi-lagi karena Buzz tidak percaya dengan kemampuan si anak baru, alhasil pesawat luar angkasa itu pun terjun bebas. Buzz, Alyssa, dan si anak baru berhasil selamat dari kecelakaan itu, tapi mereka kehilangan kristal energi sebagai bahan bakar untuk kembali ke tempat asal mereka. Selama setahun, Alyssa, Buzz, dan para kru bekerja keras untuk membuat kristal atau bahan bakar yang disebut dengan nama Hyperspace. Setelah Hyperspace jadi, Buzz diminta untuk menjadi volunteer pertama yang akan melakukan uji coba penerbangan dengan kristal tersebut. Sebelum berangkat, seorang kru bernama Diaz menjelaskan kalau dalam misinya kali ini, Buzz hanya akan terbang selama 4 menit. Dengan kecepatan penuh, ia harus mengitari matahari, kemudian kembali secepat mungkin dan melewati 3 cincin tanpa ada kesalahan sedikit pun. Karena apabila ada kesalahan, maka bisa dipastikan misi itu dianggap gagal. Singkat cerita, Buzz akhirnya lepas landas dengan pesawat XL-01. Dengan kecepatan yang bertambah setiap menit, Buzz berhasil mengelilingi matahari sesuai dengan misinya. Namun, hyperspace yang dihasilkan rupanya masih belum cukup kuat sehingga mesin pesawat itu pun menjadi rusak. Hal itu pun membuat Buzz sangat kewalahan, bahkan ia sempat keluar dari jalur penerbangan. Beruntung dengan kemampuannya, Buzz berhasil kembali ke jalur cincin meskipun ia tetap dinyatakan gagal. Sesampainya di planet, Buzz disambut langsung oleh Diaz. Secara mengejutkan, Diaz berkata kalau Buzz sudah pergi selama 4 tahun lamanya.
Hal itu disebabkan karena kecepatan tinggi hyperspace membuat waktu yang dilewati Buzz menjadi jauh lebih lama. Jadi walaupun ia hanya pergi selama 4 menit, di planet itu waktu sudah berjalan selama 4 tahun. Selama 4 tahun kepergiannya, Alisa kini ternyata sudah bertunangan dengan seseorang dan akan segera menikah. Di kamarnya, Buzz mendapatkan hadiah dari Alicia berupa robot kucing bernama Sox. Alicia berharap Sox bisa menemani Buzz dan juga menghiburnya. Jujur saja pada awalnya, Buzz sebenarnya merasa sangat terganggu akan kehadiran Sox. Namun karena itu adalah pemberian dari sahabatnya, jadi Buzz tidak bisa membuangnya begitu saja. Keesokan harinya, Buzz tiba-tiba merasa termotivasi untuk kembali melakukan misi pengujian hyperspace. Nah, karena tidak mungkin mengajak Sox, jadi Buzz pun menyuruhnya untuk diam di dalam kamar dan mempelajari formula dari hyperspace. Selama berkali-kali, Buzz terus-menerus mencoba formula hyperspace yang baru, namun ia selalu gagal. Selama bertahun-tahun lamanya, Buzz masih terus muda, tetapi di planet, Alicia dan yang lainnya terus bertambah tua setiap Buzz kembali. Hingga Buzz tidak sadar bahwa 62 tahun sudah berlalu. Alicia akhirnya meninggal dunia, bahkan sebelum Buzz bisa berhasil menyelesaikan misinya. Posisi Alicia kini akhirnya digantikan oleh seorang komandan bernama Burnside. Ia yang sudah melihat kegagalan Buzz berkali-kali menyuruh Buzz untuk menyerah pada misi tersebut. Buzz dipaksa untuk menerima kenyataan kalau mereka semua tidak akan bisa kembali. Jadi mau tidak mau, mereka semua harus menetap di sana dan memulai kehidupan baru. Sesampai di kamarnya, Sox menyambut Buzz dan mengatakan kalau ia telah berhasil menemukan formula yang tepat untuk hyperspace. Tak lama kemudian, dua petugas mendatangi kamar Buzz dan mengatakan kalau mereka akan menyita robot kucingnya. Buzz yang mendengar hal itu tentu saja tidak terima dan memilih untuk kabur bersama Sox. Keduanya kemudian bergegas ke tempat formula hyperspace dan berniat melakukan misi pengujian dengan formula hyperspace yang baru. Dengan bantuan Sox, Buzz berhasil mendapatkan formula hyperspace yang tepat dan segera bergegas memasangkannya di pesawat. Komandan yang mengetahui hal itu berusaha mencegat Buzz untuk tidak pergi, namun Sox berhasil meretas keamanan sehingga keduanya pun akhirnya lepas landas. Seperti misi-misi sebelumnya, Buzz berusaha untuk mengitari matahari sambil terus menaikkan kecepatan sedikit demi sedikit. Tak disangka, formula hyperspace yang dibuat Sox ternyata berhasil, sehingga untuk pertama kalinya Buzz berhasil menyelesaikan misi tersebut. Sesampainya di planet, Buzz terpaksa melakukan pendaratan darurat karena kecepatan pesawatnya yang terlalu tinggi. Jika biasanya Buzz hanya melewatkan waktu selama 4 tahun, namun dalam misi kali ini, Buzz ternyata sudah pergi selama 22 tahun lamanya. Selama Buzz pergi, planet itu ternyata telah diserang oleh robot Cyclops yang dipimpin oleh seseorang bernama Zurg. Di tempat itu, Buzz pun bertemu dengan 3 pasukan pertahanan, diantaranya adalah Izzy, cucunya Alisa, Mo Morrison, dan juga Darby Steele. Mereka berempat kemudian setuju untuk bekerja sama dan merencanakan penyerangan pada pesawat milik Zurg. Di tengah diskusi, mereka pun diserang oleh robot Cyclops. Dengan cepat, robot itu pun menangkap Buzz dan berusaha membawanya ke dalam pesawat. Izzy dan teman-temannya yang melihat hal itu tentu saja berusaha menyelamatkan Buzz. Namun ternyata mereka semua adalah pasukan amatir yang sama sekali tidak terlatih. Karena hal itu, Buzz akhirnya berjuang sendirian untuk menyelamatkan dirinya. Sampai akhirnya ia pun berhasil mengalahkan robot tersebut. Karena mereka semua tidak terlatih, jadi Buzz pun mengurungkan niatnya untuk melawan Zurg bersama mereka. Ia meminta mereka semua untuk tidak ikut karena mereka hanya akan menyusahkannya saja.
Nah, karena pesawat Buzz diambil oleh Zurg, jadi Izzy pun menawarkan tumpangan untuk mengantarkan Buzz ke pangkalan pesawat yang ada di sekitar tempat tersebut. Sesampainya di pangkalan pesawat,